Jadi kalau di Nusa Studio itu integer sama float ini berhubungan sama bilangan, ini beda bilangan bulat sama bilangan desimal. Sedangkan string ini teks. Jadi nanti semua keluaran yang warnanya ini pink, satunya biru ini untuk bilangan. Sedangkan yang orange atau kuning ini teks. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman cari node yang ada input atau keluarannya warna ini, itu pasangannya adalah ini. Terus untuk bool ini warnanya ungu, ini lebih ke mengenai benar atau salah atau perbandingan untuk bool. Kemudian ada yang warnanya antara apa ya ini ya? Orange ya, enggak orange ya. Kalau orange itu dari global variable. Tapi global variable ini walaupun kelihatannya orange tapi dia bisa berubah jadi macam-macam tergantung isi dari yang ada di variabel yang kita set ini. Sementara isi variabel set ini kan kita masukin di blackboard ini. Ini bisa berubah-ubah. Kalau misalkan kita pakai bulan, ya dia ininya jadi bulan. Terus ini misalkan number jadi number, teks-teks. Tapi warnanya kayak gini. Ini bisa masuk ke apapun, tapi tergantung dari ini, isinya ini. Kalau ini kita pakainya bulan, misalkan kita keluarannya di sini pakainya integer, misalkan ini bulan ya, ini dia nggak bakal bisa connect. Karena ini adalah bulan. Bulan hanya bisa masuk ke yang sama-sama bool. Contohnya ini. Nah, ini bisa. Jadi untuk global variable ini perlu diperhatikan bukan cara emang ini bisa masuk ke sama ke semuanya, tapi tergantung dari isi variabel yang ada di sini. Kita buatnya apa? Ini kan kalau kita lihat ini dari orange ke ungu nih warnanya. Kayak harus matching gitu deh. Maksudnya ini Oh, buat masukan buat UI ininya aja sih. Soalnya kayak di oh, Blender tuh lebih enak. Jadi tahu oh ini tuh nggak bisa di apa dikonekin soalnya ini beda warna. Jadi secara apa ya? Secara kita nggak tahu fungsinya aja tapi dari lihat warnanya oh merah ke merah, biru ke biru kayak gitu aja tuh kayak bisa lebih oh. cepat gitu belajarnya. Kalau ini Berarti bingung. kemungkinan node-nya ini ya Mas, kalau untuk global variable, kalau misalkan ini pas kita pakai isi yang bold, dia jadi warna ungu. Nah, Terus iya ini kayak gitu. tiba-tiba isinya, anggap aja ini isinya integer, dia berubah Heeh. jadi warna pink gitu ya. Ngafalinnya jadi lebih enak gitu. Soalnya ini apa semisal warnanya boolean nih warna ungu terus pas ke unguin kok nggak bisa juga nggak taunya Mm-mm. isi dari itunya beda gitu. Iya, Nah, karena emang global variable agak beda sendiri karena dia ini bisa connect-nya tergantung dari ini, dari variabel yang kita buat, Mas. paling Yang masukan agak situ beda. dulu sih sementara itu mas. Oke, Thank you. siap. Ada lagi masukan untuk perbandingan warna atau yang masih bingung untuk warna ini? Setuju aja Mas Coy sama yang Rifki tadi bilang. Cuma Hmm. mungkin sampai sekarang aku masih masih agak bingung dengan istilah integer dan float itu istilah dari mana. Jadi aku, di kepala aku Oh, integer sama float ini aslinya bawaan dari apa ya? Unity-nya karena ini kan Nusa Studio kan basicnya dia pakai Unity. Nah, namanya ambil dari situ integer. Tapi aslinya ya kalau daripada bingung, integer float itu bilangan dah, angka. Satunya bilangan desimal, satunya bilangan bulat. Itu aja sih Mas daripada bingung. ya maksudnya ini istilah-istilah di IT gitu kali ya. Mm-mm, benar Oh, istilah-istilah IT. Ini ya. semua istilah-istilahnya IT gitu. Hmm. Ya mencoba memfamiliarkan dulu aku. Terus Kayak untuk gitu. string ini gampangnya kalau kita buka string pasti ini isinya teks. Berarti diingat aja kalau string itu lebih ke teks. Tapi teks yang kita ada di unit ini kita juga bisa masukin angka. Jadi semuanya kalau yang float sama integer ini full angka aja. Terus untuk global variable sekalian nambahin ini tipenya bisa diganti-ganti di sini. Tergantung kita membutuhkannya apa untuk global variable.
Global variable itu nanti untuk isinya dari sini. Yang ini udah ya, untuk pewarnaan ini sudah atau masih ada yang mau ditanyakan? Kalau misalkan nggak ada, kemarin ini dibahas ulang untuk yang if. If ini nanti kegunaannya lebih untuk keluarannya benar atau salah, atau yang mau kita pakai itu ini misalkan keluaran suatu, kita mencari nilai ya, nilai antara 1 sampai 10. Nah, itu apakah benar nilai yang kita masukkan itu 1 sampai 10, antara 1 sampai 10? Kalau benar, dia bakal keluarannya true, tapi kalau salah, dia akan keluarannya false. Untuk nyari keluaran itu biasanya kalau untuk buat script itu kita butuh namanya inputnya dulu apa. Inputnya ini kita ada berbagai macam-macam. Kemarin kita bahas ada, ini sekalian saya bahas ya untuk input event ya. Mas mobile button. Nah, input di Nusa Studio ini ada 12. Ada 12 masukan. Ini kalau kita mau. Ini saya kasih penjelasan satu-satu. Kalau yang ini event life cycle on start, ini kegunaannya adalah kalau teman-teman buat Nusa yang dimana dia waktu kali user masuk itu script itu akan mulai, pakainya ini on start. Jadi dia setiap kali user masuk ke dalam Nusa itu, dia akan mulai jalan. Misalkan anggap aja teman-teman mau nyari begitu masuk dia langsung ke random nomor atau dia boolnya jadi true. Nah, pakainya ini. Karena dia akan langsung jalan waktu user masuk ke dalam Nusa itu. Terus yang kedua, on update. On update ini akan jalan begitu kita ngeset apakah ada perubahan di dalam Nusa itu. Perubahannya entah nilai, misalkan kita ngeset ada user mendapatkan nilai 1. Nah, dia akan update tiap ada nilai 1. Penambahan nilai 1. Atau misalkan user mendapat kata-kata teks apa. Nah, dia akan update mendapatkan teks apa. Tapi untuk on update ini kita harus agak susah ribetnya, kita harus membuat benar-benar update saat mendapatkan kriteria yang kita masuk itu. Karena on update ini akan selalu ngupdate setiap detik. Dia akan selalu mencari apakah user mendapatkan nilai itu. Jadi kalau ada on update, dipastikan nanti misalkan kita udah membuat script, anggap aja udah masuk, kita harus buat stopnya. Atau dibuat jadi boolnya jadi false. Misalkan sebelumnya true jadi langsung false. Biar tidak ngulang. Karena ini kekurangannya, kalau kita nggak ngeset itu, Nusanya akan jadi berat karena akan selalu ngecek. Kalau yang ini hanya jalan waktu pertama, ini selalu ngecek dulu update-nya atau enggak. Terus ini ada 3, enter, exit, sama stay. Ini sama semua, tapi ini lebih berpengaruh kalau teman-teman buat ini scriptnya ini nempel ke suatu aset. Jadi aset itu misalkan ada karakter yang dia memasuki area collider aset, kalau enter, dia akan jalan. Kalau yang ini begitu dia keluar dari aset itu, dia akan jalan. Kalau ini hanya akan jalan selama karakter itu diam di dalam collider aset itu. Terus untuk tag ini, untuk saat ini kita pakainya player semua, karena untuk yang any tag ini masih ada kendala.
game object yang event on trigger ini mereka semua punya game object. Game object ini bisa kita buat custom atau disk. Perbedaannya adalah kalau misalkan disk itu berarti script ini, 3 script ini nempel di aset itu. Jadi biar dia ngarah ke game object yang nempel. Tapi kalau misalkan custom itu bisa dibuat script ini nempel tidak di aset itu. Dimana aset yang misalkan trigger enternya itu kita harus masukin reference game object. Reference ini nanti mengarah kepada objek yang kita inginkan di mana trigger itu terjadi. Di 3 tempat ini sama. Jadi kalau custom ini reference game objeknya tergantung yang mau kita setnya apa. Kalau input get key ini sesuai perkataannya bila user menekan huruf di keyboard ini akan jalan. Tapi ini kalau di Nusa Meta ini tidak bisa berguna ya, karena kan kalau untuk permainan di HP kan rata-rata keyboardnya itu kan terhidden. Jadi ini lebih ngefek kalau gamenya itu kedepannya hanya bisa digunakan di Windows atau di platform emulator. Ini bisa dipakai. Atau misalkan teman-teman mau untuk ngecek aja lah jalan atau enggak. Yang bawah ini juga sama. Ini lebih kegunaan kalau pakai mouse, tapi ini lebih ngefeknya hanya di game yang dia basicnya jalan di Windows. Kalau misalkan di HP, dia nggak bakal bisa ini. Input mobile button ini berbeda, dia bisa dianggap di HP bisa, di non HP bisa, karena dia lebih seperti button interaksi. Ini sama seperti yang ini, kalau misalkan disk berarti ini nempel di aset itu. Kalau custom berarti ini kita bisa taruh sembarang, tinggal masukin reference-nya. Ini ada event publish sama subscribe. Ini dia sebenarnya apa ya? Lebih ke kegunaannya kalau yang ini dia menyimpan data. Jadi misalkan kita ada suatu script yang dia mengulang perulangan, misalkan ada jalan dari misalkan kita ada aset yang jalan dari depan ke belakang, yang itu kita minta diulang terus. Nah, itu nanti dia outputnya sini, terus untuk kalau masukannya dari sini. Jadi dia akan repetitif begitu dia. Tapi ini untuk inputnya harus pakai global event ya. Kalau not event karena dia terus keterangannya not event. Ini kita harus masukin event. Nah, eventnya ini juga ada berbagai jenis, ada float, integer, string, sama bool. Itu terserah mau pakai apa. Jadi misalkan not event publish ini misalkan kita dibuat, nah ini bisa digabung ini ya. Nah, begitu dia start, dia akan memupublish event test ini akan jalan terus. Untuk keluarannya ini kita buat, nah ini misalkan dibuat aset bentar. Nah, jadi setiap kali start begitu tes ini jalan, start kan tes jalan, itu akan memindahkan suatu objek ke poin yang kita inginkan. Itu kalau gunanya publish sama subscribe. Ini biasanya mereka kalau kita pakai ini udah sepaket ini. Kita harus ada publish-nya sama ada subscribe-nya. Karena ini dia nggak bisa jalan sendiri-sendiri, publish sendiri, subscribe sendiri. Ini gabung. Event on click 3D ini hampir sama dengan ini, tapi dia lebih ke asetnya ya. Tapi nggak begitu perbedaannya ya nggak. Ya sebenarnya sama tapi ya bedanya lebih ke asetnya yang di tab asetnya sih ini. Terus game object event ini baru, dia kegunaannya semisal kita ada objek. Ini kan ada objek yang kalau posisinya berpindah, yang ini posisi berpindah, ini berputar, yang ini skalanya pindah. Kalau yang atas ini yang penting objek itu pindah, mau dia pindah apapun dia masuknya yang di sini sama. Kalau yang ini spesifik posisi, spesifik rotasi, spesifik skala. Kalau ini semuanya masuk. Jadi semisal kita ada objek yang misalkan objek yang masuk sini dia pindah dari jalan kemana, nah script itu akan jalan setelah objek itu pindah. Kalau objek itu belum berpindah, script ini nggak bakal jalan. Itu untuk trigger suatu script jalan. Di sini ada yang mau ditanyakan. Jadi kita ada berapa tadi? 12 input. Kayaknya harus langsung studi kasus deh, Mas. Kayak
di play gitu biar Iya Oh, sih tahu Mas, bener. experience-nya gitu. di kasus ya. Kayak gini nggak Iya, kebayang experience sih. sih. Bentar. Soalnya kita jadi agak susah ngebayanginnya sambil merhatiin si skripnya ini. Iya. Ini studi kasusnya objek jalan aja ya. Gimana nggak apa-apa toh objek jalan? Boleh, Biar boleh nggak Mas. bingung. Tak tambahin objeknya dulu. Untuk jalan itu pakainya transform. Oke. Oke. Ini untuk objek transform sekalian aku bahas aja ya biar mungkin yang belum pernah pakai ya. Transform ini untuk menggerakkan objek yang transform move to ya, menggerakkan objek dari poin A ke poin B. Ini ada beberapa pilihan. Kalau game objek yang ini custom, ini berarti dia objek itu akan apa memilih. Kalau custom itu berarti kita udah ngeset objek yang mau dipilih. Kalau misalkan this, berarti ini akan nempel di aset itu. Terus untuk start point ini kalau custom itu berarti kita ngatur sendiri startnya itu dari mana. Terus kalau kita this berarti start point objek itu adalah langsung dari objek itu ada. Dari titik objek itu. Jadi perbedaannya itu. Kalau custom harus kita pilih, kalau this itu berarti titik poin objeknya itu sendiri. Untuk add point-nya itu harus selalu kita isi untuk menentukan terakhir apa perpindahan objeknya itu kemana. Kan ini objek yang mau diubah ini saya ubah. Nah, jadi dia berpindah jalannya ke sini. Jadi nanti objeknya akan dari sini karena dia start point-nya this akan berakhir di posisi yang tadi itu di ini XYZ-nya. Terus local position atau enggak ini kegunaannya misalkan objeknya ini ada di dalam di dalam aset lain. Nah, biasanya objek kalau di dalam aset lain itu posisinya dia akan ngikutin aset lain. Ini tak kasih contoh dulu. Ini biasanya ini kalau misalkan ini kan dia di luar. Posisinya adalah ini. Tapi kalau misalkan ini tak buat lagi. Ini aja objek kapsul, dia posisinya ada di bawah. Ini misalkan dimasukkan ke dalam kapsul, kelihatannya iya, ini posisinya masih sama. Tapi aslinya posisinya dia ini menggunakan posisi kapsul ini. Posisi anchor-nya kapsul, karena dia adalah child-nya dari kapsul. Jadi, yang tadi mana tadi? Local position itu nunjukin menggunakan, jadi posisinya dia sendiri. Karena kalau misalkan kita masukin ini di objek dia jadi child, kita ubah ininya dari arah ininya, ini malah kita ngerain parentnya dia karena ngerain posisi parentnya. Jadi kalau misalkan kita masukin transform move to yang dimana aset itu adalah child, usahakan pakai lokal posisi biar dia pakai posisi aslinya bukan posisi parentnya. Oke, yang ini dibuat eventnya kalau start ya. Jadi ini begitu user masuk ke dalam Nusa atau kalau di Nusa Studio kita masuk play, objek cube ini akan bergerak dari posisi awalnya dia di sini ke endpointnya ini dengan kecepatannya 2. Ini kita masukin dulu scriptnya. Apa tadi? Nah,
Begitu kita mulai, objeknya bergerak pindah. Start itu seperti itu. Kita tap atau user masuk ke dalam Nusa, dia mulai pindah. Ini untuk start. Bisa di loop nggak Mas ya? Di loop bisa. Se. Kalau di loop itu nanti pakainya ini. Kita masukinnya pakai event publish sama subscribe. Bahasanya bingungin ya. Cuma mau ngelup aja ada subscribe event. Iya, kirain ada tinggal nyarinya ngeloop. Iya. Itu Kalau mulai maunya loop langsung itu pakai yang loop juga bisa. Ini kan aku cuma ngasih tahu yang pakai event, Mas. Oke. Jadi kalau misalkan loop biasa sebenarnya pakai transform yang loop itu bisa. Jadi dia nanti ngulang. Oh, Cuma kalau loop ini dia maju mundur. loop bahasa mana Mas? Loop itu bahasa ini, ya bahasa apa ya? Sekalian dicoba aja ya. Ya, Bahasa IT-nya lah. Lerep. Nih kalau mau gampang. Ini pakai yang loop dulu ya. Bedanya nek move tuh kan dia cuma geser dari sini ke sini. Ini yang loop itu seperti ini. Begitu dia start play. Nah, loop itu kayak gini. Jadi objeknya akan balik dari posisi this, terus ke set posisi kedua, dia akan balik lagi. Ngulang terus. Itu loop. Objeknya jadi encounter gitu kayak jadi bikin kita ngerespon gitu. Oh, Kalau kena kalau user kena, nah itu bisa, tapi itu harus ditambahin lagi, Mas. oh iya. Ini sama kayak yang mobil itu, Mas. Yang Mas Joy ngasih contoh dulu itu. Iya, mobil, bener. Bisa berapa position sih? Bisa banyak ya? Nggak cuman Oh, maju. banyak. Itu nggak tentu, tergantung kita mau buat berapa. Mau buat sampai 100 pun bisa, 200 pun bisa. Tergantung kita ini aja sih, apa? Harus apa ya? Teliti kalau untuk nginput ini. Oke. Ini tadi yang on start ya. Yang on start ini penggunaan seperti itu, ada yang mau ditanyakan lagi? Aku masih nggak mudeng yang not even subscribe, not even publish itu kapan pakainya Mas Joy? Oh, kalau event subscribe sama publish ini lebih kalau misalkan ada script yang dia dibutuhkan untuk diulang. Mau diulang. Jadi posisinya misalkan ini ya, anggap aja ya. Ini jalan dari sini ke sini, ke sini terus balik ke sini. Karena kan kalau pakai posisi transform yang ada, itu kan dia cuma bisa jalan pindah sekali. Move to itu hanya sekali jalan. Loop itu hanya maju mundur aja atau atas bawah sesuai posisi start sama end. Tapi kalau kita membuat yang ini berpindah-pindah itu kan berarti otomatis membutuhkan ini lebih dari satu ya. Misalkan ini kan tadi pindah 4 posisi, berarti kita butuh transform move to ini ada 4. Yang dia anggap aja saling connect. Dari posisi ini pindah, terus masuk sini pindah, masuk lagi sini pindah. Terus ini kegunaannya ini, misalkan tadi kita butuh itu pindah, ini kita harus pakai yang not event publish sama subscribe. Ini kalau kita mau pakai ini, jangan lupa harus isi global variable ini. Karena dia membaca nilai ini dari global variable yang global event. Not global event. Ini maka untuk gampangnya ini ada tulisannya not event. Jadi kalau input ini harus masukin di sini. Dan kalau misalkan gerak itu pakai string aja nggak masalah. Yang ini nggak usah diubah karena ini tipenya nggak penting kalau untuk gerak. Yang penting dia ada. Terus ini harus dibuat cari yang publish. Publish itu kan dia di sini ada inputnya. Nah, publish ini harus gabung sama dibuat triggernya apa? Trigger awarnya. Kalau misalkan ini gampang tadi trigger awarnya setiap start jalan, ya udah dia langsung jalanin not event publish test ini. Dan begitu start
Kan untuk loopingnya ya, ini kan setiap kali mulai akan start. Nah, terus cara ngeloopnya ini pakai ini. Jadi start jalan, dia masuk sini. Selesai masuk sini, ini duplicate lagi, publish. Nah, jadi keluarannya objeknya ini kalau udah mutar, masuk lagi ke event publish ini. Jadi biar dia bisa terus looping. Penggunaannya seperti ini. Pas jalan mulai, pas event startnya ini akan jalanin tes, terus dia akan manggil event subscript test itu dimulai. Begitu ininya selesai, dia akan masuk lagi ke event publish, terus diulang terus-terusan. Kayak gitu. Ini cara ngulangnya seperti ini. Untuk paket ngulang ya ini biar dia bisa manggil event ini jalan. Jadi setelah jalan dia akan ngejalanin transform. Selesai transform dia akan ke publish lagi, ngulang lagi ke awal. Itu Mas, kalau untuk ngulang. Kalau dari event life cycle langsung colok ke transform loop, nggak mau. Aku Transform mikirnya loop. sesimpel itu. Maksudnya Loop. kalau dari Kalau ini cuma loop itu cuma maju mundur atau atas bawah. Dia nggak bisa kalau misalkan kita cuma mau buat ini cuma misalkan gini aja ya pakai loop. enggak, sorry. Kalau dari event life cycle langsung ke transform terus habis itu kita sambung-sambungin aja nggak works. Mesti pakai siapa tadi? Oh, Notes event itu. subscribe sama publish. Iya, karena kalau nggak Oh, pakai ini, misalkan kita pakai event, dia cuma jalan sampai ini jalan selesai, udah dia nggak bakal muter. Karena kan ini kan triggernya kan dia jalan dari poin A, misalkan ya, ini kita pakainya tak kasih contoh aja ya Mas, paling gampang ya, biar daripada bingung ya. Ceknya ini yang gerak yang mana ya? Oh yang itu. Tapi lebih enak pakai keyframe dari animasi gitu nggak sih, Mas? Dari animasi. Kalau animasi, kalau misalkan pakai keyframe animasi, animasinya dia kalau masuk sini cuma bakal diam aja Mas, nggak bakal gerak. Bakal Kayak dia. tadi ini. Dia kan animasi, tapi dia posisinya ya udah cuma di sini aja, walaupun animasi itu jalan atau enggak. Untuk ngerain Iya, animasi itu kita pakainya ini. nggak bisa ya. Nggak Nggak, bisa maksudnya pakai walaupun yang apa, add animation itu loh, yang dari Nusa Studionya. Kan ada tuh, terus ada keyframe-keyframe-nya. Jadi tinggal digerakin, oh, kayak lebih mudah nggak sih kalau pakai cat itu? animationnya Soalnya yang kan mana banyak ya? banget nih jaring-jaringnya. Terus harus Yang harus itu. ngapalin koordinatnya gitu. Jadi Itu bisa sih itu. Tapi itu harus dipastikan kan untuk areanya itu ya nggak ada ketutupan ya Mas biar nggak kelihatan agak aneh ya. Animasinya itu di mana sih? Nah, ini kan maksudnya Mas. iya, Hmm. Ini bisa nanti diulang, nanti tinggal di-set di sini. Tapi yang ini kita harus memastikan kalau areanya itu benar-benar misalkan anggap aja objek ini jalan gini ya, ya udah areanya itu benar-benar kayak lapangan. Kalau tiba-tiba kita buat Nusa itu di mana ada area yang mungkin ada temboknya atau apa, animasinya kan berasa jadi kayak nembus tembok. Hmm. Kalau yang ini emang agak lebih ribet, tapi ini ya itu dia bisa dibuat misalkan ada area tembok kita pindah kemana 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 gitu sih. Cuma aku nggak punya yang bisa animasi gerak, jadi aku nggak bisa nyontohin itu. oke oke Mas. Mm-mm. Oke, yang transform itu ya kayak gini nanti begitu dia pindah, ini kan udah 4 pindah ke sini.
Ini pakai 2 aja ya contohnya ya. Ini kalau tidak di looping. Jadi dia posisinya akan dari awal sini pindah ke sini terus ini. Belum di save. Nah, nih, oh, bentar. Ininya belum dipilih. Oke, ya udah, cuma jalan sampai situ aja. Karena dia nggak ada looping, karena kan start. Tapi kalau misalkan ditambahin looping, nah, jadinya gini. Itu kalau ditambahin looping. Itu nggak balik ke titik A lagi Mas ya? Ini loopingnya belum dibuat balik ke titik A-nya soalnya Mas. Ini cuma terakhir dia bacanya di sini. Harusnya ini ditambahin lagi dia transform position kalau mau Balik balik ke ke titik A. A gitu ya? Mm-mm. Karena kan dia baca yang terakhir. Nah ini biar dia balik ke titik A. Titik A-nya itu tadi ini ya. Nah, nah kayak gitu. Oh kalau transform position balik ke A-nya itu langsung gitu ya, bukan Langsung balik bukan ke A ngeloop ya? langsung. Jadi dia transform position itu lebih digunakan untuk teleport. Teleport bisa. Oh Jadi iya. kalau misalkan orang kan tinggal ini di game objeknya bisa diganti player. Jadi khusus position itu dia ada pilihan player. Jadi biar kayak dibuat teleport tuh. Kalau lainnya Iya, dia hanya lebih mengarah ke aset. Tapi kalau yang position ini dia bisa ngarah ke player juga. iya. Ya ini yang Tuh. kayak kemarin aku bilang buat ombaknya yang tsunami itu Mas ya? Mm-mm. Iya kan ya? Iya, benar. Nah, ini. Jadi kegunaannya kalau untuk yang event publish ini ngulangnya seperti ini. Tapi kalau untuk ngulang, kita harus buat biar dia ini, misalnya ini kan pakai transform. Ya kita harus atur juga untuk perpindahannya. Kalau misalkan kita tadi hanya ini, dia pakai loop publish, dia akan ngulang yang terakhir. Karena kan posisi terakhirnya ini, dia bukan ngulang dari ini. Start point awalnya kan dia nggak bakal keulang. Jadi kita harus buat posisinya untuk balik ke awalnya juga harus di set kalau untuk looping. Untuk yang publish sama subscribe ini ada yang mau ditanyakan? Kegunaannya seperti itu sih loopingnya. Jadi ini sepaket. Jadi kita harus manggil dulu eventnya, di publishnya dipanggil, terus subscribe untuk mulai setelah dipanggil. Kemudian setelah eventnya selesai, dipublish lagi. Kenapa dipublish lagi?
Karena kan dia publish, ngulangnya ke subscribe lagi. Jadi setelah dipublish dia akan manggil ini lagi, ngulang. Ini hanya ini digunakan waktu awal aja. Jadi waktu event itu dipanggil karena event ini butuh trigger. Jadi triggernya adalah waktu dia mulai start. Kalau misalkan ini kita nggak ada triggernya, dia cuma pakai ini, dia nggak bakal bisa jalan karena dia eventnya nggak kepanggil. Dia nggak kepanggil, dia nggak ada triggernya. Itu untuk event sekaligus menjelaskan event publish, subscribe, sama life cycle on start. Ada yang mau ditanyakan untuk 3 event ini? Semisal nggak ada, kita lanjut ke yang selanjutnya. Ini pakai yang on update. On update ini kalau misalkan tidak ada apa-apa, misalkan ini langsung, kalau starting kan dia begitu start langsung jalan. On update, dia nggak akan trigger apa-apa karena kan update-nya belum ditentukan apa, mau di set apa. Jadi untuk on update itu harus dimasukkan dulu apa yang dia mau on update di bagian apanya. Misalkan ini di set ya, on update-nya kita pakai bool. Ini udah di set belum nambahin. Global variabel nambahnya true. Untuk buah nambah true itu masuk ke sini, nambah lagi script. Edit collider udah. Kok nggak jalan? Ini jadi true. Kok update-nya belum? Oh, jalan ding. Jalan pelan. Ini kecepatannya tadi keubah ya. Ini jalan ya. On update. Nah, cuma jeleknya on update ini yang buat lambat adalah karena dia ngecek terus ini nilainya true. Jadi akan buat apa error tuh loh. Jadi bukan error sih. Kayak berat karena dia akan ngecek terus untuk on update itu. Kekurangannya itu. Jadi yang harusnya bisa jalan normal karena dia ngecek terus jadinya lambat banget karena secara di background dia ngecek terus ini. Ini yang on update itu seperti ini. Akan ke-trigger kalau ada update. Untuknya on update ada yang mau ditanyakan? Masuk berarti ya yang update atau mau dicoba lagi? Kalau misalkan udah, kita lanjutkan yang on trigger enter.
on trigger enter ini akan jalan kalau misalkan user itu ada di dalam area aset yang kita set. Ini dibuat misalkan user ada di area collidernya ini, dia akan jalan. Tak besarin dulu. Nah, ini ya. Nah, begitu kena trigger, dia jalan. Tapi kalau misalkan user nggak di areanya, nggak jalan. Jadi masuk setiap kali user trigger areanya ini, dia jalan. Itu event on trigger enter tuh seperti ini. Sama kayak on update tadi itu dong Mas ya. Jadi kayak Kalau harus ke bendanya tadi baru dia jalan. Bedanya tuh apa? bedanya kalau misalkan on update, itu dia bukan triggernya, bukan hitungannya, bukan areanya, tapi nilainya. Kalau nilainya jadi true, ini kan tadi kenapa dibuat jalan? Karena kan aku ngebuat kalau misalkan user nyentuh ini, Mas, bola ini, kan Iya. boolnya tambahnya jadi true. Tapi kalau Hmm. dia nggak ini, boolnya nggak, boolnya kan tetap false. Jadi dia nggak bakal nambah. Ini kenapa terlihat sama? Karena aku ngesetnya di bola ini. Tapi dia hanya jalan kalau bedanya kalau misalkan nilainya ini jadi true. Oh dia pakai nilai ya. Tadi kalau yang sekarang Kalau dia pakai dia yang penting masuk area. aja areanya, masuk area. Oke. Seperti itu. On update ini yang enter. Selanjutnya kita ganti yang apa ini? Exit ya. Exit di tempat yang sama. Di sini, ini kan ada di dalam. Tapi dia belum keluar ya, masih di area collidernya ya. Area collider ini ya. Nah, masih di dalam. Begitu dia keluar, kok belum jalan, bentar. Exitnya harusnya dia jalan. Nah, ini dia nggak ke trigger ya. Yang exit ada bug ini di kesampingan dulu, tapi yang exit itu harusnya langsung jalan begitu dia keluar dari area. Sekarang coba yang stay. Moga-moga ini nggak ada kendala. Ini ada kendala juga ini. Aduh. Oke, yang dua itu trigger exit sama stay baru ada kendala, tapi dia kalau stay itu harusnya selama ada di dalam ini jalan. Seperti itu sih. Untuk yang event on trigger ini ada yang mau ditanyakan? Kayaknya yang banyak kita pakai itu paling yang life cycle, enter, sama on button itu ya. Kalau aku Input perhatiin. mobile. Karena yang get key sama Yang lainnya get kayak jarang ya Mas ya. ini lebih ke ini sih. Kalau Ya pakai input emulator mobile atau button. Windows. Kalau ini kan trigger. Kalau mau keluar interact. Terus ini input Iya, apa? aku cuma Itu. Gimana, Mas? ya kan maksudnya ada 12. Aku berusaha Mm-mm. mensimplify di kepalaku gitu. Yang penting yang mana? Yang Kayak biasanya gitu. lumrah itu kayak tadi sih. Ini 3 trigger ini adalah trigger yang lumrah dipakai. Ini kalau interaksi, jadi akan ke suatu aset nanti akan muncul tombol interaksi di tengah. Terus ini untuk setiap kali start akan muncul. Yang ini dia masuk area itu akan muncul.
game object event ini juga belum pernah ada yang pakai karena ini bakal triggernya kalau kita misalkan objek itu udah pindah ke posisi tertentu itu baru jalan. Tapi aku cek nusa-nusa yang ada sekarang ini belum ada yang trigger pakai game object sih. Nah, import mobile button tuh kayak gini, dia memunculkan tombol interact. Diklik ini jalan. Pilihannya cuma interact doang Mas ya? Nggak ada misalkan tekan E terus di hold gitu? Nah, itu masih on progress mau dibuat ya Mas. Jadi biar kita bisa ngedit tulisan interact ini. Karena yang saat ini tulisan tak ulang. Nah, yang ini tulisannya hardcode. Jadi ini baru dibuat biar tulisannya bisa diubah sama ininya bisa diatur. Itu baru mau dibuat. Tapi saat ini masih hardcode soalnya. Ya mungkin selain diklik bisa di hold gitu loh, kayak bagus. Mm-mm. Yang klik hold. Ya, ini kemarin aku udah minta kalau bisa ini jadi kayak layoutnya ini kita bisa ngedit, tulisannya bisa diedit, sama ininya bisa diedit. Terus itu nanti bakal dimasukkan di sini. Di mana sih? Kok sing preference? Game setting nih nggak salah. Nah, nanti bakal dimasukkan di sini untuk ngeditnya. Jadi biar bisa diedit lewat sini. Ini kan kita bisa ngedit ini ya. Mungkin cara ngeditnya nanti di sini sih. Tapi baru di riset sama tim Nusa Studio. Interact-nya. Untuk interact-nya kan kalau yang diedit kayak gitu nggak masalah tuh atau mau ada tambahan? Tombol interact ini editnya apa? Aku soalnya kepikiran cuma layout ini, tulisan sama ini sih. Maksud aku kan ini kan interact-nya tuh dengan cara diklik gitu ya. Mungkin ada pilihan interact-nya dengan cara di hold gitu, jadi ditekan 1 detik kayak muter gitu, baru ini loh, baru ke ini, ke trigger. Jadi kalau cuma ditekan sesaat nggak nge-trigger. Itu Jadi bisa hold. diakali. Untuk saat ini nge-hold diakalinya pakai delay, Mas. Input Besok mobile aja, buttonnya bisa delay. besok aja itu. Ah, ya udah. Kalau saat ini ngakalinya bisanya pakai itu sih. Itu sih yang normal dipakai. Ya ini tadi on cycle on start sama on trigger enter ini yang paling sering dipakai. Kalau yang lainnya seperti yang ini kegunaannya bisa untuk ngulang, bisa untuk membuat script jadi lebih simpel. Tapi kalau untuk penggunaan lebih simpel itu nanti agak lebih advance lagi karena kita harus mengerti skripnya itu. Kita yang pertama ini kita harus buat skrip itu dari awal sampai akhir yang panjang. Setelah ketemu yang panjang baru disimpelkan. Terus nanti di delete kayak yang sebelumnya. Jadi kalau membuat skrip itu maju mundur. Jadi kalau event publish sama script untuk menyimpulkan skrip, kita membuat skrip awal yang panjang dulu, yang asli. Begitu udah dapat, terus misalkan kita cari yang mau di break itu yang mana, ya udah dipasang ini, terus breaknya dibuat lagi skrip baru, lanjutan seperti itu. Jadi misalkan soalnya kan aku lihat ada beberapa temen yang emang dia buat skripnya sebenarnya bisa jalan bagus tapi panjang banget. Nah, itu di beberapa device sebenarnya agak terkendala, tapi untuk nyimpelinnya pakai ini. Oke, yang bagian interact-nya udah selesai untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan untuk interaksi? Yo Mas Jay, thank you Mas. Oke, itu Thank dulu you Mas untuk Jay hari ini. kita masih basic dulu ya, jangan ribet dulu ya, nek ribet nanti ya. Makasih Mas. Kasih. Terima kasih Mas. Bimbingannya. Thank you.